Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to mathematics lesson with me Budewi, and today we will learn about application on fraction. In daily life, we often deal with the use of fraction as on inheritance, buying and selling, making the size of the clothes, banking, etc. In solving daily problems related with fraction, we must understand the types of problems we face. By understanding the types of problems, we can determine the right operation to solve it. Let's try to doing the exercise. Okay, so from question 1, Tini has 1/2 meters of ribbon and buys again 1/3 meters. The ribbon used to make flower decoration is 3/4 meters, and for wrapping a present is 1/6 meter. The length of ribbon of Tini remains. Okay. Untuk pertanyaan nomor 1, kita bisa gunakan operasi apa, nak? Ya, coba. Tini punya 5,5 meter pita. Dia beli lagi 1/3. Kemudian dipakai 2/3/4, dipakai lagi 2/6. Jadi kita bisa gunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sisa pita Tini ya. Ribbon of Tini remains 5, 1/2 plus 1/3, and then minus 2, 3/4, and then minus 2, 1/6. Okay. Nah, untuk mengerjakan soal ini berarti seperti tadi ya, kita menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan, berarti menyamakan penyebutnya dulu. Penyebutnya ada 2, 3, 4, 6. Maka kita jadikan KPK-nya yaitu 12. Nah, kita jadikan per 12. 5 ini per 12, 2/12 kali 6, jadi ini 6. Ditambah 1, ini 12, 3/12 kali 4, jadi satunya kali 4. Dikurangi 2, ini per 12, 4/12 kali 3, jadi 3-nya kali 3. Kemudian 2, ini per 12, 6/12 kali 2, jadi satunya juga dikali 2. Yang utuh kita operasikan dengan yang utuh ya. 5 ditambah 1 dikurangi 2, 5 tambah 1 kan 6, 6 dikurangi 2, 4, 4 dikurangi 2, 2. Kemudian ditambah untuk yang pecahan biasa ya, 6 ditambah 4, 10, berarti 10/12 dikurangi 9/12 dikurangi lagi 2/12. Nah, ini 10 dikurangi 9 itu berarti 1. Berarti di sini saya tuliskan 2 ditambah 1/12 dikurangi 2/12. Nah, ini minjem yang ini tadi jadi 1. Minjem di sini ya, minjem 1, jadi ini tinggal 1 ditambah 1/12 tambah 1 atau 1/12 tambah 12/12. Jadi 13/12 dikurangi 2/12. Jadi 1 11/12. Ya, ini sisa pita Tini. Next, question 2. Mother buys 40 kilograms of rice. If the average daily consumption of rice is 4/5 kilograms, the rice will be run out in. Oke, coba ini di logika. Ibu punya 40 kilo beras. Penggunaannya itu setiap hari rata-rata 4/5 kilo. Maka beras tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Pakai operasi apa berani ini? Dari 40 kilo per harinya 40/5, berarti dibagi ya. Per harinya kan konsumsinya 4/5 ya. Jadi 40 dikali 5/4. Ini boleh dikasih 40/1. Ya, ini boleh dicoret, bagi 4 1, bagi 4 10. Jadi tinggal 10 kali 5, 50. Okay, in 50 days. Next, question 3. Mother buys 4 packs of sugar, of which weight of its sack is 4/5 kilograms. The sugar is put into 9 plastic, of which weight of its plastics is 1/5 kilograms. The amount of sugar left is, bisa dibayangkan, ibu beli 4 pack gula. 1 packnya itu berisi 4/5 kilogram. Maka kita tahu dong total gula yang dibeli ibu.
Kemudian gula tersebut dimasukkan ke dalam 9 plastik yang mana per plastiknya berisi 1/5. Nah, maka sisanya berapa? Jadi gula awal itu ada 4 pack begini, nah ada 4 pack. Masing-masing 2 4/5 ya. 2 4/5. Ini juga sama 2 4/5. Maaf. Oke, saya ulang ya. Ini jadi ada 4 pack, 1, 2, 3, 4. Masing-masing isinya 2 4/5. Jadi totalnya 2 4/5 dikalikan 4. Kita ubah ke pecahan biasa, 2 kali 5 10, 10 tambah 4 14 ya. 14/5 dikalikan 4. Jadinya 14 kali 4 itu 56/5. Ini total gulanya Ibu ya. Kemudian dia dimasukkan ke kantong-kantong plastik ya. Kantong plastiknya lebih kecil ini. Nah, lebih kecil. Seperti ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masing-masing isinya 1/5. Berarti total yang dimasukkan ke dalam kantong plastik 1/5 dikalikan 9. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 6/5 dikali 9. Berarti ini boleh ditulis 9/1. 6 kali 9, 54. 54/5. Nah, yang awalnya 56/5 yang dimasukkan kantong 54/5. Berarti masih sisa kan ya. Nah, sisanya adalah 56/5 dikurangi dengan 54/5. Nah, jadi sisanya 2/5. Jadi jawabannya yang B. Okay, next question. Question 4. Mr. Ronnie has a land of its area is 1,200 meters square, where 1/3 part of planted with tomato. 3/8 part is planted with potato, and the rest is planted with chili. The area of his land planted with chili is, jadi yang ditanami Lombok itu berapa yang ditanami cabai? Nah, kita bisa hitung seperti ini. Yang ditanami tomato dulu ya. Tomato itu 1/3. Nah, 1/3 dari berapa? Dari total luas lahan 1.200. Ini boleh dicoret, bagi 3 1, bagi 3 400. Nah, jadi yang ditanami tomat itu 400 meter persegi. Kemudian yang ditanami potato, ditanami kentang itu 3/8 bagian dari 1.200. Ini boleh dicoret, bagi 8 itu berarti 150. Nah, ini berarti 450. Nah, ini di total berarti kan udah 950. Padahal lahannya ada 1.200. Masih sisa dong ya. Nah, berarti 950 ini dikurangi 250. Sisanya ini ditanami chili ya, ditanami Lombok ya. Jadi jawabannya yang A, begitu. Next question 5. Mrs. Johnny gets a monthly money for 2 million. That money is used 3/5 part of daily necessity, 15% for education fee, 0,1 part of other necessities, and the rest of for saving ya. The rest is for saving. The amount of money for saving is, nah ini juga sama. Jadi di sini 2 juta itu dipakai untuk berapa keperluan itu? Keperluan sehari-hari, untuk biaya pendidikan, kemudian 0,1-nya untuk keperluan yang lain. Nah, sisanya itu baru ditabung. Kita hitung yang ditabung ya. Seperti tadi ya, for daily necessity, saya singkat DN saja ya. 3/5 dari 2 juta. Ini boleh dicoret, bagi 5 1, bagi 5 4. 3 kali 4 jadi 12, tambah nolnya 1 2 3 4 5. 1.200.000. And then for education fee 15% of 2 million ya, 15/100 dari 2 juta nak. Nah, ini untuk keperluan biaya pendidikan. Ini dicoret aja, jadi tinggal 3.000 ya, 300.000. Kemudian 0,1 itu untuk other necessities.
0,1 dari 2 juta. Nah, jadi 200.000 rupiah. Nah, ini kalau kita tambahkan semuanya, maaf ini 0 ya. Nah, kalau ini kita tambahkan semua, 1.200.000 tambah 300.000 tambah 200.000 berarti 1.700.000. Masih sisa kan ya? Nah, yang sisanya ini buat ditabung for saving, itu sisanya. Jadi 2 juta dikurangi dengan 1.700.000 rupiah. Nah, jadi yang ditabung adalah sebesar 300.000 rupiah. The answer is B. Next question 6. Mr. Ujang has a piece of land, 1/4 part of its land used to make a fish pond. 2/5 part is covered by tile and the rest is planted with grass. If the land area which is planted by grass is 140 meters square, the area of fish pond is, nah ini agak berbeda tipenya ya. Jadi luas tanah Pak Ujang ini sebelumnya nggak diketahui dia berapa meter, tapi diketahui 1/4-nya untuk fish pond, 2/5-nya di keramik itu ya, dikasih tackle itu ya istilahnya ya. Kemudian sisanya itu ditanami rumput. Nah, yang diketahui yang ditanami rumput ini adalah sebesar 140. Maka kita cari dulu yang ditanami rumput ini berapa bagian. Caranya, kalau satu utuh ya, satu tanah utuh itu satu bagian, berarti 1 dikurangi yang 1/4 untuk kolam ikan, yang 2/5 itu dipasangi ubin ya. Ini kita samakan penyebutnya dulu dari 20 per 20 dikurangi 5 per 20 dikurangi 2, ini per 20, jadi ini 8, 20 kurangi 5, 15, 15 dikurangi 8, 7. 7 per 20 ini setara ya, grass ya, setara dengan 140. Nah, terus kalau yang ditanyakan adalah area of fish pond. Fish pond tadi yang mana? Fish pond ini ya, yang 1/4. Nah, kalau 7 per 20 setara dengan 140, kalau 1/4 setara dengan berapa? Nah, ini 7 per 20, ini 1/4, jadikan per 20 dulu nak caranya. Nah, ini berarti 5 ya. Nah, kalau 7 itu jadi 140, kalau 5 jadi berapa? Dikalikan 20, berarti ini juga kali 20. Nah, berarti 100 meter persegi. Nah, caranya seperti itu ya. Okay, next question 7. The sum of two reciprocal fraction is 2, 4/15, then one of the numbers is. Jadi kalau ini diketahui jumlah dua pecahan yang berkebalikan adalah 2, 4/15. Maka pecahan itu salah satunya berapa? Kita bisa cek satu-satu. Saya coba dari yang D. 5/7 berarti kebalikannya adalah 7/5. Kita tambahin aja. Ini jadi berapa? 30. 30 bagi 7 kan 5, 5 kali 5 25. Tambah 30 bagi 5 itu 6. 6 kali 7 42. 42 tambah 25 67. 67 per 30. Berarti 27 per 30. Berarti bukan. Kita cek yang 4/7. 4/7 kebalikannya adalah 7/4. Kita tambahkan, jadiin per 28. Oh, ini 28 ya, jelas nggak mungkin. Nah, kita coba cek yang ini, yang B ya. Yang B itu 3/5 ditambah dengan 5/3. Nah, jadiin per 15. 15 bagi 3, 5, 3. 3 kali 3, 9. Ditambah 15 bagi 3, 5. 5 kali 5, 25. 25 tambah 9, 34 ya nak. 34 dibagi 15. 4/15. Nah, ini ternyata jawabannya yang B. Jadi reciprocal fraction itu pecahan yang berkebalikan, tinggal angkanya dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. When the freeway is built, the time average needed to travel from city A to city B decreases from 25 minutes to 20 minutes. What is the percentage of decreasing time needed to travel from city A to city B? Jadi setelah dibangun jalan tol, nah, ya rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dari kota A ke kota B itu berkurang. Awalnya 25 menit kalau nggak lewat tol, tapi setelah ada tol itu bisa jadi 20 menit. Yang ditanyakan adalah persentase penurunan, percentage of decreasing time. Persentase penurunan waktunya tuh berapa? Nah, caranya
kita cari dulu penurunannya dari 25 menit ke 20. Itu berarti kan turunnya 5 ya, sebanyak 5 menit. Nah, kalau mau mencari persentase penurunannya, 5 ini kita bandingkan dengan waktu awal. Jadi pembandingnya adalah waktu awal, jadi yang 25. Baru dikali dengan 100%. Nah, ini boleh dicoret. Ini 4, ini 1. 5 kali 4, 20 ya. 20%. C. Okay, next question 9. Wanted of participants who have presentation and the beginning of meeting is male. There is no participant who leaves the room. 10 male and 10 female participants come to the meeting. From the following statement, which statement is true? Oke. Jadi sepertiganya itu adalah laki-laki ya. Sepertiganya adalah laki-laki. Kemudian nggak ada yang meninggalkan ruangan. Artinya tetap ya, sepertiga laki-laki berarti 2/3-nya perempuan ya. Nah, 10 laki-laki dan 10 perempuannya datang. Ada 10 orang laki-laki. Nah, ini tambah 10 orang. Tambah 10 orang, 10 orang. Ini juga nambah 10 orang. Nah, maka dari pernyataan berikut yang benar. Kalau awalnya laki-lakinya sepertiga, perempuannya 2/3, otomatis lebih banyak yang perempuan kan. Nah, kemudian datang 10 laki-laki, 10 perempuan. Datangnya kan sama banyak. Otomatis tidak mengubah pernyataan bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki ya kan? Jelas kan ya? Nah, berarti ini jelas pernyataan yang benar adalah yang C ya. There are more female to male participants on that meeting. Ini jelas benar ya. Kemudian karena awalnya female lebih banyak, datangnya sama 10 laki-laki 10 perempuan. Jadi tetap perempuan yang banyak gitu. Okay, next. Oh, enough ya. Okay. Enough for this video, I think. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.